Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang ke-9 atau kedua setelah ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen agribisnis. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang manajemen pemasaran. Saudara sekalian, yang dimaksud dengan manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran atau target sasaran yang menjadi tujuan dari pemasaran produk yang dihasilkan. Nah, saudara sekalian, dalam melakukan perencanaan, untuk melakukan perencanaan pemasaran itu ada yang harus dipahami dahulu tentang konsep pemasaran itu sendiri. Beberapa elemen dari konsep pemasaran, yang pertama adalah pasar. Apa itu yang dimaksud dengan pasar? Kemudian adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kita harus memahami bahwa target pasar yang akan dituju itu memiliki kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Apa itu nanti perbedaannya, kita akan kaji lebih lanjut. Kemudian ada yang dimaksud dengan produk dan layanan. Jadi pemasaran itu menyangkut kegiatan produksi dan pelayanan. Kemudian di dalam proses itu ada nilai, ada kepuasan, dan ada kualitas. Kemudian elemen berikutnya adalah adanya pertukaran ya, antara yang menjual dan yang membeli. Yang menjual memberikan produk, barang, atau jasa, yang membeli menukarnya dengan produk uang atau dalam bentuk yang lain. Kemudian ada transaksi. Jadi pertukaran tadi dibuat dalam bentuk transaksi atau melalui aktivitas yang disebut dengan transaksi. Nah, transaksi itu sudah barang tentu melibatkan apa yang disebut relationship atau jejaring kemitraan, hubungan yang melalui jejaring kemitraan, itu ada relationship. Nah, kita lebih dalam lagi, apa yang membedakan antara needs, wants, dan demand. Nah, needs itu adalah kebutuhan, bahwa pasar atau target pasar itu memiliki apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi needs itu adalah kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, berpakaian,
tempat berteduh, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya. Rekreasi mungkin sekarang sudah menjadi kebutuhan, pendidikan itu juga menjadi kebutuhan. Nah, sedangkan wants, keinginan itu adalah setingkat lebih spesifik daripada kebutuhan. Nah, jadi ketika kebutuhan itu diarahkan secara spesifik, maka dia akan meningkat menjadi bentuk keinginan. Satu contoh misalnya bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan, tetapi kebutuhan itu masih bersifat umum. Nah, kalau mau kemudian dispesifikkan, misalnya kualitas pendidikannya itu dijanjikan akan menghasilkan output peserta didik yang berkualitas internasional misalnya. Nah, ini mendorong kebutuhan pendidikan yang spesifik itu menjadi khusus. Nah, misalnya bagi segmen masyarakat yang menengah ke atas, yang menghendaki untuk studi lanjut di level internasional, maka ada tawaran pendidikan yang berkualitas internasional, sehingga ada keinginan untuk mengirim putranya mengenyam pendidikan yang berkualitas internasional. Nah, ini kebutuhan yang dispesifikasi menjadi keinginan. Nah, lalu bagaimana keinginan-keinginan itu berubah menjadi demand, berubah menjadi permintaan. Nah, permintaan itu merupakan kuantitas dari keinginan. Nah, seberapa besar keinginan untuk menyekolahkan putranya ke level internasional, itu misalnya sehingga kurikulum pendidikan yang harus disiapkan itu kurikulum pendidikan yang levelnya level internasional, misalnya kurikulum Cambridge misalnya. Nah, ini kuantitasnya, kuantitas yang menginginkan itu disebut demand. Nah, biasanya di dalam pemasaran itu yang menjadi targetednya adalah seberapa demand-nya. Ini nanti kaitannya juga dengan bagaimana menghitung budget harga gitu, price-nya. Sudah barang tentu hukum pasar itu ketika demand-nya tinggi, maka harga juga akan menjadi tinggi. Ketika produknya melimpah, maka harganya justru menjadi turun. Nah, itu hukum umum dari satu pemasaran. Nah, baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana perkembangan orientasi dasar dari pemasaran itu? Ya, melakukan pemasaran itu landasannya ternyata berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi maupun kebutuhan dari pangsa atau target pasar itu, segmen pasar. Yang pertama, orientasi produksi, konsep yang berorientasi pada produksi.
pada konsep ini merupakan konsep yang tertua di dalam produk pemasaran. Konsumen itu lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan harganya murah. Tersedia banyak artinya ya dia kalau mau mencari itu tidak sulit, ya, tidak sulit untuk mencari. Nah, kemudian ukuran berikutnya adalah harganya murah. Nah, ini orientasi produksi, ini konsep dasar pemasaran yang paling sederhana dan sangat tradisional begitu ya. Nah, kemudian berkembang menjadi konsep yang berorientasi produk. Ya, kalau produksi itu seberapa banyak diproduksi, kalau produk itu pada hasilnya atau yang dijual, yang ditawarkan. Nah, ini konsumen berpendapat kualitas yang ditawarkan dan fitur yang terbaik yang menjadi fokus perhatian dari konsumen. Nah, sehingga di sini bergeser, kalau yang pertama tadi orientasinya pada kualitas, kuantitas, dan harga, yang konsepsi orientasi produk itu fokusnya pada produknya itu berkualitas dan kemasannya menarik. Kemasannya menarik hingga harga tidak menjadi pertimbangan. Tidak terlalu dipertimbangkan walaupun tetap segmen pasar itu harga tergantung segmen pasar yang ditarget juga ya. Nah, tapi dalam orientasi produk ini kualitas dan kemasan menjadi fokus utama. Kemudian berikutnya yang berorientasi pada penjualan. Nah, ini bagaimana pemasaran itu seberapa banyak produk yang terjual dan bagaimana promosi dilakukan. Nah, ini targetnya target penjualan dan promosi. Nah, ini tingkat ketiga dari orientasi dasar pemasaran. Nah, kemudian perkembangan orientasi pemasaran yang berikutnya adalah mempertimbangkan respon pelanggan. Ya, ini membuat dan menjual yang berpusat pada produk. Ya. Bisnis beralih ke merasakan dan merespon. Jadi bagaimana kepuasan pelanggan ini menjadi acuan utama. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana membuat dan menjual, yang tadi apakah kualitas ataupun kuantitas dan harga suatu produk yang dijual, tapi bagaimana pelanggan itu merasa puas. Jadi respon pelanggan itu menjadi bagian dan utama. Nah, sudah barang tentu bagaimana memotret dasar segmen pasar yang mau dituju itu sebaiknya mempertimbangkan ke semua ini karena tempat, waktu, target pasar itu menjadi pertimbangan utama di dalam strategi pemasaran. Nah, proses manajemen pemasaran itu menurut Philip Kotler terdiri dari yang pertama menganalisis pasar, ya, menganalisis pasar. Yang kedua kemudian dilakukan kajian dan segmentasi pasar. Pasarnya disegmentasikan.
kemudian disusun strategi pemasarannya, kemudian dibuat perencanaan program pemasarannya. Nah, berikutnya adalah dievaluasi, ya, dikontrol dan evaluasi sejauh mana pemasaran itu menghasilkan proses yang positif bagi produk yang dipasarkan. Berikutnya, bagaimana analisis dan segmentasi pasar itu? Analisis pasar itu biasanya dimulai dari pertanyaan, produk apa yang akan dipasarkan? Nah, jenis produk atau jasa yang akan dipasarkan itu nanti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana produk itu dipasarkan, kemudian pelanggan yang menjadi target pasarnya itu setia untuk membeli produk itu. Kemudian faktor kualitas dan kemasan produk ini juga perlu menjadi bahan analisa. Apa yang akan di launching, yang akan dilepas ke pasar itu, produknya seperti apa, bagaimana agar produk itu tetap laku di pasaran, ini ya, pelanggannya setia, kemudian agar pelanggan yang itu setia, maka kemasan produknya harus baik, kualitas produknya juga harus dijaga. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan segmentasi pasar. Nah, segmentasi adalah pengelompokan pelanggan. Nah, hal-hal yang menjadi patokan untuk segmentasi ini bisa bermacam-macam, bisa faktor gaya hidup, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, faktor geografis, pasar lokal dengan pasar nasional sudah barang tentu berbeda. Apalagi juga kemudian menjadi pasar ekspor. Nah, ini karena perbedaan geografis dimungkinkan segmen pasarnya berbeda. Kemudian berikutnya strategi pemasaran. Dalam taktik strategis itu adalah cara agar kegiatan pemasaran itu bisa berhasil dengan baik. Itu namanya strategi dengan daya dukung yang ada, dengan mempertimbangkan daya dukung yang ada. Nah, strategi pemasaran yang pertama yang harus dipegang adalah kepuasan pelanggan adalah yang utama. Utamakan customer itu merasa puas, produknya tidak mengecewakan, layanannya memuaskan. Nah, ini kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, memperhatikan 4C. Customer needs atau kebutuhan dan keinginan pelanggan. Cost, harga. Harga juga harus dipertimbangkan. Convenience, kenyamanan, jadi kepuasan. Pelanggan merasa puas, itu biasanya produknya kualitasnya memadai, kemudian harganya terjangkau. Layanannya juga service excellent, ya, pelayanan prima. Produknya bagus, tapi kalau pelayanannya sambil cemberut, membentak-bentak dan sebagainya, nah ini tidak
termasuk dalam strategi pemasaran yang baik, kontraproduktif untuk pemasaran. Kemudian communication, bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, di slide berikutnya atau di keterangan berikutnya, nah yang terkait dengan customer needs itu terkait dengan produknya. Nah, jadi kualitas produknya seperti apa, kemasannya bagaimana, sesuai enggak dengan kebutuhan pasar. Nah itu produk, customer needs. Kemudian price, harga. Harga ini terkait dengan tadi customer cost, ya, ke daya beli masyarakat, ya, daya beli konsumen itu perlu dipertimbangkan. Kemudian place, tempatnya, ini layanan yang menyenangkan itu bisa terkait dengan tempatnya yang tertata dengan rapi, nyaman, pemandangannya bagus, ya. Kita lihat sekarang ini banyak kuliner-kuliner yang ditempatkan atau ditata sedemikian rupa sehingga customer nyaman, kerasan di kafe kuliner yang ditawarkan. Kemudian komunikasi itu digambarkan seberapa gencar, seberapa berbobot promosi dilakukan. Nah, kemudian strategi berdasarkan luang lingkup pasar, ada segmen pasar tunggal, single market. Ini dianjurkan bagi wirausaha pemula yang masih belajar untuk berwirausaha itu bermain di single market, ya, segmen pasar tunggal. Nah, ini harus tadi konsentrasi pada layanan dan produk yang prima, tidak terlalu rumit. Kalau pasar berikutnya, pasar multi segmen, ini beberapa segmen dilayani, ini sudah jarang tentu yang dipikirkan menjadi lebih banyak. Nah, bagaimana melayani, membuat strategi dengan segmen pasar yang berbeda. Nah, sudah barang tentu persiapannya jauh lebih rumit dibandingkan yang pasar tunggal. Nah, untuk tingkat lanjut ada pasar yang segmennya menyeluruh. Nah, jadi ini memproduksi barang atau jasa dari hilir sampai ke hulu, dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini mulai bahan dasarnya. Nah, ini barangkali holding yang sekarang ini ramai diperbincangkan adalah minyak goreng, gitu ya, minyak goreng. Ada satu holding, ada satu perusahaan raksasa, gitu ya, yang menguasai mulai dari bahannya, ya, produk kelapa sawitnya, kemudian buah kelapa sawit itu diolah menjadi CPO, ya, holdingnya punya teknologi pengolahan CPO. Dari CPO minyak mentah itu ya, minyak kasar, kemudian disaring lagi, diolah lagi menjadi produk minyak goreng. Itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang minyak goreng curah, kemudian minyak goreng yang sudah mengalami penyaringan dan dikemas dengan kemasan yang lebih bagus. Nah, ini kemudian ada yang didistribusikan di lokal, ada yang kemudian diekspor. Nah, ada
perusahaan yang menangani industrinya mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, ada yang juga bergerak di salah satu sektor produksi. Nah, ini menjadi juga segmentasi pasar, pertimbangan segmentasi pasar. Nah, terakhir, bagaimana merencanakan satu pemasaran? Langkah yang pertama adalah menganalisis situasi. Nah, bisa dengan SWOT, bisa dengan root node analisis. Analisis akar permasalahan. Nah, ini nanti di ilmu manajemen mungkin bisa didalami lebih lanjut. Apa itu analisis situasi, bisa root node analisis, SWOT analisis, kemudian balance scorecard. Nah, itu beberapa teknik analisis situasi di ilmu manajemen. Nah, kemudian tujuan pemasaran. Ditentukan dulu tujuan pemasarannya apa. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa yang mau dipasarkan, tujuannya seperti apa, strateginya bagaimana. Kemudian disusul jadwal pelaksanaannya, dibuat anggarannya, kemudian dilakukan controlling. Ini mengacu kepada PDCA, Plan, Do, Control, dan Actuating. PDCA bisa, POAK juga bisa, gitu ya. Nah, ini rumus-rumus manajemen sebagaimana yang minggu yang lalu kita diskusikan. Baik, saudara sekalian, demikian pertemuan yang ke-9 ini atau yang kedua setelah UTS untuk materi pertemuan ke-9 saya cukupkan sekian. Jika ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.